Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan jodohnya orang lain, tapi kamu jodoh sejatinya mantan. Nah, jadi saya baca beberapa komen ya. Apakah jika mantan itu sudah bersama orang ketiga, bahkan sudah menikah dengan orang ketiga, dia masih bisa balik kepada kita? Ya, atau dia sudah menjadi jodohnya orang ketiga atau orang lain, masihkah dia bisa balik sebagai jodoh kita? Jadi sebenarnya ya, ini untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini ya. Kalau yang sudah mengikuti lama tentu sudah beberapa kali kita kupas tentang jodoh ini ya. Tapi untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, saya juga tapi mengucapkan terima kasih ya. Tadi saya lihat ternyata subscriber channel kita ini alhamdulillah sudah 100.000 ya. Saya tuh jarang ngelihat ke YouTube Studio bagian atasnya itu yang jumlah subscriber itu. Pokoknya ya berkarya saja terus kan. Terus tahu-tahu anak saya bilang, ya subscribernya sudah 100.000. Wah, mosok saya bilang, ternyata sudah 100.000 ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Nah, jadi jodoh itu ada yang namanya jodoh sejati. Jodoh sejati itu mereka menikah satu kali dan kemudian bertahan selamanya. Ya. Tapi jodoh sejati itu bisa saja. Misal mereka menikah, bercerai, kemudian balik. Apakah rujuk ataukah karena perceraiannya terlanjur terjadi dan sudah lama dan mereka menikah kembali. Ya. Tapi tidak ada diselani oleh orang lain. Nah, jadi gitu. Jadi ya biarpun misalnya menikahnya 2 kali karena sudah terlanjur bercerainya juga sudah 3 tahun. Nah, setelah itu menikah kembali tapi orangnya tetap sama. Itu namanya juga jodoh sejati. Jodoh sejati itu juga bisa. Ya. Artinya sudah menikah nih dengan orang lain, misal 2 tahun. Kemudian dia bercerai. Setelah itu ketemu dengan kita, menikah dengan kita, dan bertahan selamanya. Nah, artinya apa? Yang jodoh sejati itu adalah yang bertahan selamanya tadi. Sementara jika misal tadi mantan itu sudah pernah menikah dengan orang lain misal 2 tahun, artinya dia berjodoh dengan orang itu. Jodohnya selama 2 tahun. Ya. Setelah itu bercerai, artinya jodoh mereka selesai. Nah, jodoh mantan dengan kita bertahan selamanya. Nah, artinya dia berjodoh dengan orang lain, tetapi kita adalah jodoh sejatinya. Nah, itu maksudnya. Jadi kan terjawab ya pertanyaannya itu. Apakah mantan yang sudah bersama orang ketiga atau sudah direbut oleh orang ketiga
bahkan sudah menikah dengan orang ketiga, masih bisa kembali bersama kita lagi, berjodoh dengan kita, menikah dengan kita selamanya. Bisa. Dan itu banyak sekali terjadi. Ya, kan banyak tuh orang sudah menikah dengan orang lain, kemudian bercerai, ya setelah itu dia menikah dengan jodohnya selanjutnya dan bertahan selamanya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan jika kita menginginkan mantan menjadi jodoh sejati kita, sementara mantan sudah bersama orang ketiga. Bukan saja sudah dijodohkan ya, tetapi mantan ini bahkan sudah menikah, artinya memang sudah jodohnya. Nah, ketika kita satu, terus berdoa agar mantan kembali, itu bisa mengubah jodoh kita, takdir jodoh kita dengan mantan, dan bisa mengubah takdir jodoh mantan dengan pasangannya pada saat ini. Artinya, ketika doa kita terkabul, agar mantan kembali kepada kita, agar mantan menjadi jodoh kita selamanya, Allah kabulkan doa itu. Laisa sayun akroma Allahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Doa itu yang paling penting di sisi Allah. Maka kalau manusia masih mau berdoa, apapun masih bisa terjadi. Yang kata orang mustahil masih bisa terjadi, yang kata orang sudah gak mungkin masih bisa terjadi. Selama orang masih mau terus berdoa. Oke? Nah, jadi ketika orang masih mau terus berdoa dan Allah kabulkan doanya, maka takdirnya akan berubah. Dari dia tidak berjodoh menjadi berjodoh. Dari mantan ini, misal ditakdirkan sebenarnya memang dia jodoh sejatinya dengan orang ketiga itu. Tapi doa kita Allah kabulkan. Maka takdirnya berubah. Dari berjodoh selamanya misal jadi 2 tahun. Maka setelah 2 tahun pernikahan bercerailah mereka. Setelah itu mantan dipertemukan dengan kita, menikah dengan kita selamanya. Nah, yang paling penting tuh ya, selalu saya katakan, kalau mantan itu sudah menikah dengan orang lain, yang paling penting jangan mengganggu rumah tangga orang. Kalau berdoa boleh, berdoa agar mantan balik, berdoa agar mantan menjadi jodoh kita, boleh. Bahkan mungkin ya, ada yang berdoa agar mantannya bercerai. Itu juga boleh. Ya, kalau mantan itu mengkhianati kita. Artinya mantan menzolimi kita. Jadi kalau orang terzolimi itu, misal ya, mantan itu sudah berjanji mau nikah dengan kita dan seterusnya. Tahu-tahu masuklah orang ketiga dan mantan mengkhianati kita. Nah, artinya kan mantan menzolimi kita. Kalau mantan menzolimi kita, maka kita mau berdoa apa saja, termasuk agar dia bercerai dengan suami atau istrinya, itu diperbolehkan. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Jadi kalau orang terzolimi boleh. Nah, jadi itu ya, selama kita masih mau terus berdoa dan meminta kepada Allah, maka semua masih bisa terjadi. Ya, kuncinya terus berdoa dan tidak
mengenal kata menyerah di dalam berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.